ya itu sama-sama rezeki dari Tuhan untuk kita guys. Ya mungkin kalau menurut kalian Aal itu udah kaya dari orang tuanya, ya berarti Aal. Hola netizen yang tercinta, Alia Mas Said dan Fuji akhirnya bertemu di sebuah acara yang sama. Dua selebriti ini sama-sama menjadi daya tarik seiring dengan pernikahan Torik Halilintar dan Alia. Para selebriti ini hadir dalam gala premier film dokumenter Rosa. Alia tampak mesra dengan Torik yang baru menikah. Pasangan ini hadir dengan warna busana kompak yakni hitam. Torik Halilintar tampil dengan menggunakan coat hitam. Sementara itu Alia tampak anggun dengan gaun bordir warna hitam yang memanjang hingga ujung kakinya. Di sisi lain, Fuji tampil ceria dengan menggunakan blazer oversize warna putih. Fuji tampak asik dengan teman-teman satu circle-nya seperti Erika Carlina. Ada satu fashion item milik Fuji dan Alia yang menarik perhatian netizen yang berbakti. Keduanya disinyalir menghadiri acara itu dengan menggunakan tas yang sama. Tas bahu itu tampak memiliki logo dan model yang sama, yakni shoulder bag Cloud Carp Skin keluaran luxury brand Celine. Fuji memang pernah memamerkan shoulder bag itu yang merupakan hadiah dari Sela Saukia, salah seorang owner fashion brand. Sementara itu, Alia juga terpantau pernah mengenakan tas itu di beberapa kesempatan. Kontan kemiripan tas Fuji dan Alia menjadi perbincangan hangat netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, kalau di akun-akun yang lain memberitakan tentang pertemuan mereka dengan Fuji itu dibilang bahwa pertemuan mereka itu terlihat agak alay, kayak memperlihatkan kebucinannya. Tapi justru di matamata.com beda, dibilang bahwa di sini Aal yang terlihat menjaga pandangan si Torik supaya tidak melihat kepada Fuji. Mungkin ya di mata Aal itu Fuji cantik kali ya, kan dia mungil ya. Gak tau deh, tapi ada juga netizen yang bilang ya nggak apa-apa lah, namanya juga udah halal, supaya suaminya menjaga mata pandangannya dari wanita lain itu bagus kok, sah katanya. Ya nggak apa-apa lah ya, cuma memang iya sih kelihatan banget tangannya Al itu nggak mau lepas dari Torik, dan Torik sendiri mendekatkan wajahnya ke wajah Aal. Terus ada yang bilang ya wajar lah, namanya juga pengantin baru ya, tapi ada juga yang bilang terlalu berlebihan ya. Terus ada juga Aal kayaknya takut katanya gitu ya guys ya. Ya ada yang bilang Aal takut kali suaminya lari. Terus ada juga yang bilang sih kalau Aal terlalu berlebihan dan norak dengan kemesraannya. Terus ada yang bilang juga kalau Fuji mah nggak demen dengan haji 2 bulan. Terus ada yang bilang romantisnya kayak dibuat-buat, terlalu berlebihan ya. Kalau saya lihat iya guys, Anda boleh nonton deh, jangan nanti saya dibilang wah kamu ini terlalu gitu. Terus ada yang bilang kalau takut kehilangan Torik berarti tahu dong kalau Torik nggak cinta sama kamu. Saya nggak mau komen guys, cuma baca aja. Ada yang lagi bilang Fuji nggak selera dengan Jarwo. Dia mah beda sama yang lain. Terus ada yang bilang juga ya pamer aja sekarang kemesraan, nanti baru pamer lagi ke perceraian. Ya tapi kalau menurut saya sih guys, biasanya orang yang pamer terlalu berlebihan. Ya gitu deh, Anda terusin sendiri ya. Tapi ya udahlah, semoga kita tutup dengan kata-kata bagus. Semoga mereka tetap semawa ya, supaya kita bisa ngelihat dong, pandang oh mesra sekali ya, karena memang kelihatan terlalu lebay sih guys, sampai yang namanya mens aja ya, haid aja sampai diberitakan datang bulan ya. Dan ya kenapa mengenai kasusnya hamil itu terungkap, bukan cuma kata-katanya si Mas Anang ya yang ngomong siap jadi bapak, tapi memang kelakuannya si Jarwo Hemas Torik itu dia sampai memegang juga perutnya Aal. Tapi ya kita lihat saja lah guys, kita kan nggak boleh terlalu banyak ngomongin jelekan orang, karena kejelekan kita juga banyak ya nggak ya. Itu saja dari saya, selamat sore guys. Kalau Al kaya orang tuanya, kalau Fuji pekerja keras, itu yang kaya sebenarnya. Guys gini ya, mau kita kaya itu dari lahir orang tua kita udah kaya, ataupun kita kaya karena kita baru kaya nih dari hasil kerja keras kita, ya itu sama-sama rezeki dari Tuhan untuk kita guys. Ya mungkin kalau menurut kalian Aal itu udah kaya dari orang tuanya, ya berarti Aal sekarang kaya ya memang harus menjaga penitipan dari orang tuanya gitu. Apapun yang orang tua hasilkan itu pasti untuk anak
anak gak sih? Kalian yang udah punya anak juga pasti kayak gitu kan? Nah, gue juga yang belum punya anak pasti gue mikirnya akan seperti itu. Gimana pun caranya, gue harus punya uang, bisa mencukupi keluarga gue untuk anak gue gitu. Nah, kalau Fuji mungkin memang rezekinya baru sekarang dikasih yang benar-benar berlimpah yang sekarang, ya alhamdulillah gitu, berarti itu rezekinya Fuji. Ya dua-duanya juga pekerja keras sih, yang satu menjaga, yang satu mencari, ya kan? Jadi buat kalian yang sering menanyakan prestasi Fuji itu apa, di sini aku akan membeberkan prestasinya apa ya. Sebentar, tunggu. Gak jadilah. Jadi buat apa aku beberkan prestasinya? Apakah itu penting bagi kalian? Karena yang aku tahu, orang yang sering menanyakan prestasi Fuji itu apa, itu adalah haters dia. Kalaupun dia berprestasi, apakah itu mampu mengubah hidupmu yang sulit itu menjadi mudah? Apakah dengan prestasi Fuji hutang negara ini akan lunas? Apakah dengan prestasi Fuji tiba-tiba kau jadi miliarder? Apakah dengan prestasi Fuji lu berhenti untuk julid, menghina dia? Enggak kan? Enggak. Jadi buat apa prestasi Fuji? Buat apa lo tanyakan prestasi dia? Aku tahu nama dia itu sering diberitakan, masih menjadi topik utama diberitakan lah di TikTok. Setiap orang nyenggol nama dia itu pasti viral. Itu kan yang buat kalian bertanya-tanya, kenapa nama dia terus diberitakan? Emang prestasi dia itu apa? Itu kan yang buat kalian bertanya-tanya kan? Rasain sendiri, itu urusan lo. Lo kan yang sibuk nanya-nanyain prestasi. Kalau kita sayang, cinta sama dia, kita itu memang tulus dari hati ya. Memang sayang dan cinta sama dia, bukan berdasarkan prestasi. Kita nggak ngeliat dia dengan prestasi. Paham nggak? Aku aja sebagai calonnya, aku itu nggak ngeliat dia berprestasi apa dulu, baru aku sayang. Enggak. Lu yang bukan siapa-siapanya nanyain prestasi. Prestasi. Sekarang yang penting itu kita bisa ngasilin cuan, nggak ngerugin orang, bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan sama kita. Udah itu aja sekarang yang penting, nggak berkhianat, nggak ngutang sana sini. Udah itu aja, ngapain lah prestasi? Nggak penting. Lagian menurut kalian kan prestasi itu cuma dua, prestasi bernyanyi, prestasi bermain film, cuma dua kan? Itu yang menurut kalian prestasi kan? Padahal prestasi itu banyak, mencakup banyak hal prestasi itu. Pokoknya lu terkenal, banyak followers, apa yang lu lakuin selalu viral di TikTok itu juga prestasi. Cuma itu kan nggak masuk hitungan kalian kan. Kalian kan pengennya prestasi itu penyanyi, main film, kayak idola kalian lah gitu. Untuk Alia sama Torik ya, dengar baik-baik ya. Kalau udah menikah ya udah urusin aja rumah tangga kalian. Jangan kalian sibuk sama Fuji. Keluarga Fuji adem, ayem, nggak nyenggol kalian kok. Kalian kenapa sibuk kalian nyenggol si Fuji? Alianya kenapa? Alia, kau takut suamimu kecantol kembali sama si Fuji? Tenang sayang, tenang. Si Fuji itu orangnya itu nggak mungkin balikan sama mantan, apalagi mantannya kayak Tai itu. Nggak mungkin sayang, nggak mungkin. Keluarga Faisal itu, Bapak Haji Faisal itu baik-baik ya, nggak kayak keluarga kau Alia ya. Terus walaupun mereka awalnya itu keluarga pedagang, tapi mereka nggak mendagangkan mereka punya harkat dan martabat mereka gitu. Kalau kalian katanya keluarga diva, tapi kenapa kalian selalu mendagangkan harkat dan martabat kalian dengan cara menghina keluarga lain, dengan cara menjatuhkan keluarga lain? Terus buat story, kalau udah menikah, udah jangan kau masih congkel mantanmu tuh nggak congkel kau. Kalau kau belum bisa move on, minimal semalam itu 4 atau 5 kali kau main sama Alia, sama istrimu itu, begitu, biar kau bisa cepat lupa sama mantanmu si Fuji itu. Kenapa? Fuji lebih cantik kan, Fuji lebih beraura kan. Jadi kalau misalnya kau lupa aku, jangan ini faktor apa ya, faktor nikah nikah saat haid maksudnya. Katanya kan waktu nikah itu lagi haid ya. Jadi ini mungkin kau nggak menikmati malam pertamamu. Jadi kau cari masalah kau sama mantanmu itu. Ngeri kali hidupmu.